But first, we will watch their video. Please enjoy. Thank you. Okay, now we will have the presentation from Thaya University, and for the representative, please, the time is yours. Hello, can you hear our voice? Yes, clear, very clear. Yay. Hello everyone, this is Dora from Daye University, and today we have two special guests, and they will introduce themselves first, then start the PowerPoint in Indonesian. And in the end, we will have Q&A section, so if you have any questions, please feel free to leave your questions on YouTube, and we will answer you at the end of today's session. So please help me to welcome Febri and Mandy. Yay! Halo, nama saya Febri. Saya dari Bengkulu di Pulau Sumatera. Saya jurusan Bahasa Inggris dan sekarang tahun keempat.
Hai teman-teman, nama saya Amanda dan saya berasal dari kota Surabaya. Sekarang saya belajar di jurusan bioteknologi yang memperdalami tanaman herbal dan saya sebelumnya sudah lulus dari S1 di kampus ini dan sekarang menempuh di pendidikan master semester yang pertama. Sekarang kita akan memperkenalkan kampus kami. Untuk Taya University, ini pendidikannya berbasis Jerman ya, karena untuk pendidikan S3-nya kita ada 5 program, untuk S2-nya kita mempunyai 14 program, dan S1 kita mempunyai 28 program yang berbeda. Dan jika jumlah mahasiswa dan stafnya dan guru-gurunya semuanya ada 8.000 orang. Lalu untuk the next slide, kita mempunyai 7 departemen yang berbeda-beda. Kita mempunyai departemen untuk teknik, bahasa asing, kita juga memiliki desain, manajemen, keperawatan, kita juga punya tourism, dan kita juga punya bioteknologi atau bioresources. Dan untuk departemen teknik sendiri, kita mempunyai 4 major yang berbeda, juga memiliki 4 program master yang berbeda, dan juga 3 program PhD. Kita akan next ke slide berikutnya. Next berikutnya lagi, kita mempunyai banyak sekali fasilitas seperti yang ada di gambar. Kita memiliki 6 fasilitas di sini, ada wind power lab, ada solar energy lab, ada wireless communication lab, dan lain-lain. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Febri. Dan berikutnya ada fakultas bahasa asing. Next. Di sini ada buat bahasa Jepang juga, jurusan bahasa Jepang, ada untuk magang dan juga setelah wisuda bisa langsung bekerja. Dan selanjutnya jurusan saya sendiri, ini jurusan bahasa Inggris, ada untuk mengajar anak-anak kecil dan juga selanjutnya ada untuk bisnis. Next slide berarti ya. Lalu kita next slide lagi. Dan di sini ada untuk jurusan bahasa Inggris, di tahun ketiga itu ada namanya graduation project, salah satunya adalah drama. Selanjutnya di sini ada beberapa fasilitas di gedung Fakultas Bahasa Asing, ada untuk kita latihan bicara ataupun untuk kita belajar bareng teman-teman. Berikutnya ada Departemen Desain dan Seni. Untuk next slide di sini untuk Departemen Seni kita mempunyai 8 jurusan yang berbeda-beda, 6 diantaranya adalah S1, 3 adalah Master. Dan untuk slide berikutnya dapat dilihat di sini beberapa teknik yang kita pelajari, ada teknik industri, ada desain produk, ada desain transportasi, juga desain furniture. Lalu untuk jurusannya kita mempunyai jurusan plastik art, ya, kita juga mempunyai arsitektur, kita mempunyai juga DKV, kita juga mempunyai program untuk communication art, kita juga mempunyai program S1 untuk multimedia. Untuk program masternya sendiri ada juga program Design and Art College dan juga S2 untuk arsitektur. Kita next slide lagi. Untuk Departemen Desain kita mempunyai 12 workshop atau studi yang berbeda-beda, di antaranya adalah metalworking, bisa dilihat di slide selanjutnya, juga ada clay, ada stone, ada fotografi, ada ruang untuk performance, ada juga untuk animasi. Untuk next slide juga ada weaving studio, ada lacquer studio, ada ceramic studio, woodworking studio, dan juga painting studio. Untuk next slide juga ada tempat untuk exhibition, juga ada tempat untuk curating experience atau curating experience. Berikutnya ada college management. Di jurusan manajemen ini ada untuk PhD, master, juga bachelor. 5 jurusan untuk bachelornya ada bisnis administrasi, terus IBM, International Business Management, keuangan, terus ada manajemen informasi, dan juga ada tentang informasi keuangan. Dan 2 jurusan buat MBA dan juga program S3 di manajemen. Nah, di sini untuk fasilitas di fakultas ini ada untuk tempat semacam meeting room kita bisa pakai. Berikutnya ada Departemen Keperawatan dan Health Science ya. Untuk departemen ini kita mempunyai 4 program S1, 2 program untuk S2. Kita mempunyai jurusan Nursing, Optometry, Biomedical Engineering, Design Materials for Medical Equipment, dan kita juga punya Sports and Health Management.
Dan untuk slide selanjutnya, berikut adalah fasilitas yang dapat diakses di sekolah kami, yaitu klinik modeling center, dan untuk klinik optometri dapat dilihat di slide ini juga, dan ruang untuk nursing center. Dan fakultas selanjutnya yaitu pariwisata dan juga perhotelan. Di sini ada 4 jurusan untuk bachelornya. Yang pertama ada pariwisata dan juga travel management, ada perhotelan, ada baking dan minuman, juga ada tentang rekreasi manajemen. Dan fasilitasnya di sini cukup lengkap, ada untuk travel agency untuk kita melatih, dan juga ada juga untuk meeting room, dan dibuat khusus seperti menyerupai pesawat untuk mahasiswanya latihan praktis langsung di tempat. Dan di sini juga ada mencobai minuman alkohol, ada kelasnya. Selanjutnya di sini ada tentang kuliner di Chinese, masakan-masakan Cina, dan juga ada masakan-masakan dari barat negara lain. Di sini ada kelas untuk memanggang, dan di sini untuk kelas internasional masternya. Dan berikutnya adalah departemen di mana saya belajar, yaitu Biotechnology and Bioresources. Di sini kita mempunyai 3 program untuk S1 dan Master, dan juga 1 program untuk S3. Nah, jurusan saya adalah Medicinal Botanicals and Health Application. Berikutnya kita juga mempunyai Biomedical Science, dan yang terakhir kita mempunyai Food Science and Biotechnology. Di jurusan ini kita mempelajari banyak sekali, di antaranya adalah Research and Development di bidang bioteknologi, dan kita juga belajar tentang makanan, kosmetik, dan juga penerapan bioteknologi di bidang lainnya. Kita juga punya kelas untuk kecantikan, kita juga belajar pijat ala tradisional Tiongkok, kita juga belajar aromaterapi di sini, kita juga belajar bikin functional food, kosmetik, dan juga testing juga ya. Kita juga mempunyai botany lab di mana kita menanam tanaman di dalam lab. Seperti yang dapat dilihat, media tanamnya adalah akar-akar. Kita juga di sini adalah dapat melihat contoh-contoh belajar untuk life science lab-nya, di mana kita juga bisa membuat kosmetik, sabun, penerapannya banyak sekali. Ada juga lab untuk microbiology, dan yang terakhir adalah untuk bahasa Inggris dapat diakses di Departemen Bahasa Inggris. Lalu kelas-kelas bahasa Inggris lainnya juga bisa diakses di kelas Industrial Design, Business College, dan juga Engineering College. Yang ini adalah CLC atau Chinese Learning Center-nya di kampus kami. Kita juga punya, karena kalau misalnya teman-teman tidak bisa bahasa Mandarin dan ingin belajar mendalami, kita juga punya kelas juga. Dan teman-teman yang ingin belajar di kampus kami minimal diharapkan mempunyai TOCFL level A2. Ya, yang selanjutnya ini tempat kita bisa latihan bahasa Mandarin, belajar bahasa Mandarin lebih dalam, dan juga belajar bahasa internasional, seperti bahasa Inggris, seperti itu. Dan di tempat bahasa internasional ini, kita bisa belajar bagaimana mempersiapkan TOEIC, TOEFL, IELTS, dan juga ada kelas tutoring buat belajar bahasa Inggris. Berikutnya kita juga mempunyai banyak sekali kegiatan internasional. Dapat dilihat di foto ini bagaimana teman kami sharing, memasak, dan menyajikan makanan Indonesia, misalnya klepon, batagor, dan lain-lain. Selanjutnya, selain Indonesia juga ada dari Prancis, Korea, Thailand, Jepang, Vietnam, maupun Indonesia juga. Pertukaran budaya. Dan untuk kelas bahasa Mandarinnya, di sini kita dapat mengakses kelas mulai yang dari elementary sampai ke yang level lebih lanjut. Kita juga dapat menyiapkan kelas untuk TOCFL, kita belajar tulisan tradisional Mandarin dan juga belajar budaya Taiwan. Dan untuk keseharian di Tayash University, kita dapat mengakses misalnya kolam renang, gym, dan lain-lain. Dan kita juga memiliki ada juga olahraga seperti basketball, volleyball, maupun lari, bisa pakai dengan bebas sarananya. Oke. Dan kita mempunyai 210 sister universities di Indonesia juga ada, misalnya di Ciputra University, kita juga mempunyai Islamic University of Malang, dan lain-lain. Dan juga di negara lain kita memiliki USA.
Ini adalah contoh-contoh sister school kita. Kalau misalnya mau ambil program double degree juga bisa. Dan untuk magang di luar negeri juga bisa. Misalnya di Singapura, di Jerman ya, Jepang dan USA. Oke, untuk bagian finance-nya sendiri, international student atau mahasiswa internasional itu bisa mendaftar untuk mengakses beasiswa dan bisa mendapat beasiswa full juga. Lalu ada beasiswa dari Menteri Pendidikan sendiri dan juga kita bisa kerja di sini, kita bisa akses work permit juga, dan untuk beasiswa semester berikutnya bisa apply per semester. Ya, ini adalah detail untuk beasiswanya yang disediakan oleh kampus. Dapat diakses di website juga. Ya. Dan ini ada official website sekolah kita, cara untuk mendaftar, dan juga ada handbook khusus yang disediakan oleh DYU untuk teman-teman akses. Nah, yang terakhir sebelum kita tutup, kita kalau misalnya teman-teman sekalian berminat datang untuk ke TAIE, bisa menghubungi Mr. Steven di sini. Ini adalah din kami, lalu nomor teleponnya dan emailnya juga websitenya dapat diakses. So here are all our presentation for today. But lastly, we have prepared 2 questions for all the students from Indonesia. Maybe you will be very interested in these 2 questions. Firstly, because the semester just started, and Mandy today, she represents the new students of the semester actually, because she has applied the master program to our school this semester, so she could share her experience on how to apply to be an international student and how to apply the scholarship. Oke, sebelumnya saya datang ke sini melalui daftar sendiri, tidak pakai agent. Cukup melalui websitenya DYU sendiri, diikuti step by stepnya sudah bisa. Lalu karena saya sebelumnya sudah lulus S1 di jurusan saya yang sekarang ini, jurusan bioteknologi, lalu saya ingin menambah 1 tahun lagi supaya bisa lulus dan mendapatkan ijazah S2. Jadi cukup mudah melalui program 4+1, semuanya dapat diakses melalui website resminya International Affair-nya DYU sendiri. Semuanya lengkap ada di sana. Sangat mudah dan tidak sulit. And thank you, Mandy. And our last question would be, during the pandemic, everything has become more complicated than usual. So today we would like to invite February to share her experience on helping the new student to apply for all the administrative documents, such as the visa application. Ya, kalau saya bantu teman, dua teman yang dari sekolah yang sama untuk datang ke DYU, itu emang cukup susah karena kita jauh juga ke Bengkulu dan Jakarta, jadi kita dibantuin oleh guru kita ngurus visa, dan semuanya untuk persyaratannya kita ikutin yang udah dikasih tahu sama DYU, ikuti langkah-langkahnya, dan juga teman saya terus komunikasi dengan saya, dan saya bisa membantu semampu saya juga, sehingga pas mereka sampai di Taiwan juga mereka karantina 14 hari, ditambah 7 hari karantina mandiri, itu semua dari kampus yang mengurusi mereka, yang setelah selesai karantina juga dijemput kampus ke hotel tempat mereka karantina gitu. Semuanya sangat oke, sangat mudah, dan kampus benar-benar membantu kita dari awal sampai akhir, sampai kita bisa sampai di Taiwan juga, dan datang kuliah di TAIE gitu. Okay, so I think we're almost done for today. And if you have more questions, you are more than happy to contact us by the email on the screen, or you can Google DYU International Affairs Office, or just scan the QR code on the screen. And thank you so much for February and Mandy to join us. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Okay, thank you so much, TAIE University, for the presentation.